Sidang kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah yang menjerat Gunawan Muhammad kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam agenda pembacaan nota pembelaan, pledoi, pembelaan secara tegas menolak seluruh dakwaan yang digagas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Tim kuasa hukum menilai bahwa dakwaan berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHP tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kuasa hukum Gunawan Muhammad menegaskan bahwa tidak ada unsur pidana dalam perkara ini. Mereka menjelaskan bahwa kliennya hanya bertindak sebagai penerima kuasa dari pemilik sah Girik C 329 atas nama Ali. Jika ada dugaan pemalsuan dokumen, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pemilik Girik tersebut, bukan penerima kuasa. Selain itu, mereka juga menekankan bahwa tidak ada bukti yang menyatakan dokumen yang digunakan dalam transaksi jual beli tanah tersebut palsu. Hingga saat ini, tidak ada keputusan pengadilan yang membatalkan keabsahan Girik C 329. Terkait tuduhan bahwa perbuatan merugikan pihak lain, kuasa hukum interpretasi legal standing pelapor. Status kepemilikan lahan yang dipermasalahkan masih dalam permasalahan dan belum ada putusan hukum yang inkrah yang menyatakan tanah tersebut adalah milik PT Bumi Tentram Waluya. Bahkan, izin penggunaan lahan, SIPPT, yang menjadi dasar klaim pelapor telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara hingga tingkat peninjauan kembali, PK. Tim kuasa hukum juga menyoroti legalitas PT Bumi Tentram Waluya, yang hingga kini masih dipertanyakan. Berdasarkan pengecekan melalui sistem resmi pemerintah, nomor induk berusaha, NIB, perusahaan tersebut tidak ditemukan. Fakta ini semakin menguatkan dugaan bahwa PT Bumi Tentram Waluya tidak memiliki kedudukan hukum yang sah. Dengan berbagai fakta yang diungkapkan dalam konferensi, kuasa hukum berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan perkara ini secara objektif dan menolak seluruh dakwaan JPU. Sidang akan kembali dilanjutkan dalam waktu dekat untuk mendengarkan tanggapan dari JPU sebelum Majelis Hakim mengambil keputusan akhir. Untuk acara pledoi tadi, bahwa terdakwa Gunawan Muhammad menolak semua dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, yang mana terdakwa Gunawan Muhammad dituduh melakukan tindak pidana pasal 263 ayat 2 dengan ancaman hukuman 3,6 tahun. Dalam pledoi tadi, bahwa unsur-unsur pidana yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum menurut kami sebagai penasihat hukum adalah tidak terbukti. Satu, mengenai barang siapa. Mengenai barang siapa ini kan menyangkut pelaku. Nah, Gunawan Muhammad adalah bertindak sebagai kuasa. Sebagai kuasa daripada pemilik Girik C329 atas nama Ali. Seandainya Girik C329 tersebut dituduh surat palsu, maka yang bertanggung jawab hukum adalah pemilik Girik, bukan penerima kuasa. Posisi Pak Gunawan adalah penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemilik Girik untuk menjualkan tanah Girik C329 tersebut. Satu, unsur barang siapanya menurut hemat kami tidak terbukti. Dua, mengenai barang siapa menggunakan surat palsu untuk kepentingan pribadi, itu pun menurut hemat kami juga tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Karena apa? Bahwa tuduhan menggunakan surat palsu, sampai saat ini tidak ada bukti hukum yang menyatakan bahwa surat-surat itu palsu atau girik-girik itu palsu. Bagaimana kita bisa ditemukan surat palsu? Ini proses hukum, semua harus berdasar hukum. Yang didakwakan bahwa yang digunakan Muhammad Gunawan itu surat palsu adalah sampai saat ini tidak terbukti. Belum ada putusan hukum yang menyatakan surat itu palsu. Nah, yang ketiga, yang merugikan, unsur merugikan orang lain. Nah, pelapor di sini kan merasa
dirugikan atas tindakan Gunawan. Lah, kami tanyakan pelapor ini legal standingnya apa, statusnya atas lahan itu apa, kan bukan pemilik, bukan apa. Kalau dia itu mendasarkan daripada punya surat izin penggunaan lahan atau SPPT, itu telah dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara sampai tingkat peninjauan kembali. Oleh karena itu, untuk unsur merugikan orang lain, pelapor rugi atas tindakan Gunawan itu adalah tidak berdasar, karena pelapor adalah bukan pemilik daripada tanah tersebut. Kira-kira begitu, masih melanjutkan daripada PT Tenpamuluyo yang dulu punya Adi Supriyatna. Ketua DPD DKI. Ya, waktu itu. Sehingga saya kira Enggar Joshua itu tidak tahu persis sejarah atau asal usul daripada PT Tenpamuluyo, kan begitu. Makanya dalam hal ini dia akan di tengah jalan mengambil alih kan daripada PT Tenpamuluyo. Taunya itu tanah Tenpamuluyo, padahal semua dokumen yang berupa SP3L ataupun SPPT itu semua kan dilakukan. Bahkan SPPT sendiri telah dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara sampai tingkat PK, kan begitu. Oleh karena itu menurut khidmat kami pelapor ini adalah tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah di Jalan Pramuka, kan gitu. Jadi sampai saat ini tanah Pramuka itu dalam status masih sengketa, ya, sengketa. Belum ada putusan hukum yang menyatakan bahwa tanah Pramuka adalah tanah PT Tenpamuluyo, belum ada. Jadi dalam status tanah masih tersengketa, maka tidak ada satu pihak pun, badan hukum atau perorangan yang mengklaim bahwa itu tanah dia. Tidak ada, tidak boleh, kan gitu, karena itu tanah sengketa yang belum ada putusan hukum yang inkrah milik siapa. Kalau si pelapor mendalilkan tanahnya dia, sampai saat ini dia tidak bisa membuktikan bahwa ada putusan hukum yang menyatakan tanah itu milik dia, nggak ada. Ya, karena itu pelapor tidak punya legal standing, dasar hukum untuk melaporkan para pihak, termasuk terdakwa Gunawan Muhammad. Saya kira itu dari Di AHU 2011 dicek dari apa pledoi tadi kan menyoroti mengenai legal standing daripada PT Bumi Tenpamuluyo, di mana sampai saat ini sekarang sistemnya kan sistem elektronik, kan gitu. Jadi setelah dicek-cek oleh tim kuasa hukum kami, memang sampai saat ini belum bisa mendapatkan yang namanya NIB, nomor induk berusaha, kan gitu. Itu kan dicek secara online, sampai sekarang tidak mendapatkan itu, kan gitu. Nah, ini dari situ aja udah kelihatan bahwa badan hukum PT Tenpamuluyo apakah masih legal atau masih eksis atau apa, masih kita pertanyakan, kan gitu. Ya sekarang namanya badan hukum yang diakui oleh negara itu kan sekarang satu sistem USS atau apa namanya, kan gitu. Jadi semua bisa dicek lewat internet, lewat online. Sistem USS itu yang memenuhi persyaratan daripada badan hukum itu pasti akan keluar NIB-nya. Nah, sampai saat ini kuasa hukum kami telah mengecek, sampai saat ini katanya NIB daripada PT Tenpamuluyo belum ada, kan gitu. Belum bisa tidak ada, tidak di apa ya namanya ya, tidak ditemukan, tidak didapat, kan gitu. Jadi secara tidak langsung kan belum memenuhi daripada persyaratan sebagai badan hukum atau PT. Saya kira itu. Ya mudah-mudahan dalam peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini semua kan sudah dibuka secara terang benderang.
Jadi mudah-mudahan hakim akan mempertimbangkan, menilai secara jernih daripada legal standing lapor, yaitu badan hukum yang namanya PT Tentamaluyo kan gitu. Kalau memang tidak mempunyai hak legal standing, ya mudah-mudahan hakim bisa menolak daripada dakwaan dan tuntutan jaksa bahwa pelapor itu tidak punya dasar hukum legal standing sebagai pelapor kan